Halo, gue Blind Man Jack dan balik lagi di Banyak Tanya. Siapa Bang Jack? Apa bulan terparah yang pernah Bang Jack dengar? Pengen gue balas sih, gitu. Dek, om lulusan Australia lo nggak mau kayak gue gitu. Ini biasanya kan pakai cue card ya, karena gue nggak bisa ngelihat, jadi pakai cucumber. Nah, enggak. Ada yang akan nanya nanti di balik kamera ya. Pertanyaan pertama, siapa Bang Jack? Jack itu adalah seorang stand-up komedian, seorang aktivis, seorang suami dari seorang istri, dan ayah dari 3 orang anak. Seneng ngebanyol, seneng jadi pusat perhatian, kehilangan penglihatan sejak usia 25 tahunan, tapi nyantai. Mungkin punya cita-cita untuk bikin orang aware dengan apa yang disebut dengan disabilitas, jadi tahu bagaimana supaya masyarakat itu bisa lebih inklusif terhadap penyandang disabilitas di Indonesia terutama. Apa materi favorit yang sering dibawa pas stand up? Materi favorit gue adalah materi yang paling lama, tapi gue nggak spoiler di sini. Ada materi tentang bagaimana orang buta kalau traveling itu selalu dipandang rendah sama orang-orang di sekitarnya. Jadi kayak dianggap, masa sih orang buta bisa traveling sendirian? Masa sih orang buta bisa pergi naik kereta, naik pesawat? Masa orang buta bisa pergi naik bis gitu kan? Padahal kan yang nyetir bukan gue ya, gue mah tinggal duduk doang, pasti nyampe juga. Itu salah satu materi favorit gue tuh. Siapa yang pertama kali kenalin Bang Jack sama stand up? Nah, sebenarnya kalau yang pertama kali ngenalin gue stand up, kalau menurut gue pribadi itu adalah almarhum Taufik Safalas, karena dulu dia yang pernah ngajakin gue pertama kali stand up. Kalau kata anak-anak stand up sekarang yang dulu dilakukan sama Taufik Safalas itu lebih ke jokes telling ternyata, bukan stand up gitu. Tapi konsepnya hampir mirip gitu. Nah, terus gue pertama kali nonton stand up-nya Eddie Murphy dulu. Dan gue terkesima banget, gila ini orang sendirian bisa bikin satu gedung ketawa, kok kayaknya asik banget. Fast forward ke 2011, stand up Indonesia mulai meledak. Gue punya beberapa panutan stand up gue di situ, akhirnya gue nyemplung ikut stand up. Kenapa lebih milih perpanjang kontrak jadi orang buta? Kan dulu katanya cuma magang. Ya karena nanggung ya kalau cuman magang doang, udah gelap, udah asik kayak gini, listrik ngirit gitu kan. Terus TV rusak juga gue nggak sebel-sebel amat, itu yang penting suaranya oke gitu. Terus kalau mau beli sound system juga, ya sound system masih lebih murah daripada daripada media visual. Jadi kayaknya hidup gue lebih bahagia sebagai orang yang tidak bisa melihat. Makanya udah gue perpanjang aja, gue terusin aja. Makanya gue sekarang buta total, yang berarti adalah totalitas untuk menjadi orang buta. Ada yang mau coba? Hubungi saya. Apakah Bang Jack pernah melihat dunia nyata di mimpi? Iya sebenarnya, karena mimpi itu kan imajinasi gue ya, jadi terserah gue tuh. Kalau dalam mimpi gue mau mobil Tesla bentuknya kayak sabun Magnolia atau Angelina Jolie ternyata bentukannya lebih seksi dari yang sebenarnya, gue bisa berimajinasi lebih jauh lagi ketika gue bermimpi gitu. Makanya jadi kadang-kadang gue berpikir asikan gue melihat dalam dunia mimpi daripada dunia sebenarnya. Takutnya dunia sebenarnya malah lebih mengecewakan dari mimpi gue, karena di mimpi gue bisa customize sesuka gue, sekeinginan gue gitu kan. Itu sih yang seru dari mimpi gue. Bagaimana ekspresi muka Bang Jack ketika ada orang yang ingin berfoto dengan Bang Jack? Gitu paling gue. Standarnya gitu. Atau enggak ya dibuat seininya dia lah, sepengennya dia kayak gimana gitu kan. Namanya juga orang pengen foto sama saya. Lagian jarang juga yang mau foto sama saya kayak gitu. Kebanyakan gue yang mau foto sama mereka soalnya. Apa kegiatan yang dilakukan Bang Jack selain menjadi stand up comedian? Selain stand up comedian, gue kerja 9 to 5 di kantor LSM. Terus gue juga hobi koleksi diecast, mobil-mobilan kecil-kecil, karena bisa diraba. Kalau nggak bisa diraba nggak gue koleksi. Jadi gue tahu ini mobil apa, pegangin semuanya gitu. Ya kadang-kadang gue juga suka, tapi udah lama banget nggak ngeband ya. Kadang-kadang suka ngeband sama teman-teman kalau lagi bosen.
Terus nulis nggak terlalu banyak sih, tapi kadang-kadang juga suka nulis ya. Kalau nulis materi pasti gitu. Cuma kayak nulis artikel, nulis ya terutama nulis artikel sih itu juga cukup banyak juga. Apakah Bang Jack makan di Shopee? Enggak. Emangnya gue anggota, jangan deh, yang suka disuap itu. Saya tidak bisa melihat, tapi saya bisa makan sendiri. Yang penting dikasih tahu. Misalnya, Bang Jack, nih makanannya udah di depan. Ya kalau di depan tuh kita bilangnya arah jam 12. Nah terus kalau misalnya makanannya di piring macam-macam nih, ada ayam, ada sayur, ada apa. Nah biasanya penempatan lauknya itu diletakkan sesuai arah jarum jam. Jadi kayak misalnya di piring, nasi di tengah, ayam jam 12, jam 3 ada sayur, jam 6 ada sambal, terus jam 9 ada tempe. Nah jadi ketika gue nyendok gitu ya, nggak semuanya ke sendok, nggak semua sambalnya ke sendok, nggak semua ayamnya ke sendok gitu kan. Jadi gue bisa campur-campurin juga makanannya. Itu teknik yang dipakai oleh orang buta yang akhirnya dikopi oleh orang-orang militer untuk mengidentifikasi musuh ada di jam berapa. Nah itu karena mereka belajar dari orang buta. Apa bulian terparah yang pernah Bang Jack dengar? Apa? Bulian terparah yang pernah Bang Jack dengar? Bulian terparah yang gue pernah denger apa ya? Kayaknya dulu zaman-zaman SMA gitu ya. Tapi ya paling gitu. Nggak guna lo gitu. Lo buta, nggak akan berguna. Atau misalnya orang sering bilang, lo ntar kalau kawin gimana? Istri lo yang nyari duit, istri lo yang repot, lo nya mah kagak bisa apa-apaan gitu. Tapi kenyataannya saya juga yang repot sampai sekarang. Karena saya yang harus mencari pekerjaan dan lain sebagainya. Tapi itu bulian-bulian yang sering gua dengar dulu. Terus sebenarnya bukan bulian sih, tapi lebih ke respon masyarakat yang kadang-kadang bikin gua, hah? Gitu loh. Kayak misalnya kalau gua pernah papasan sama perempuan hamil, terus perempuan hamilnya yang kayaknya dia ngelus-ngelus perut sampai amit-amit, tapi jaraknya cuma nggak nyampe 2 meter dari gue, jadi kan gue denger tuh, gitu, sebel aja sih kayak gitu. Atau gue pernah juga lagi makan, terus sebelah gue ada ibu-ibu sama anaknya nggak mau makan, terus tiba-tiba gue denger ibunya ngomong, cepet habisin makanannya, nanti kayak om itu loh, gitu. Nah, gue itu berapa kali gue pengen gue balas sih, gitu, Dek, om lulusan Australia loh, nggak mau kayak gue gitu. Gue suka stand up karena gue bisa ekspresif, gue bisa nyampein kekesalan gue bisa bikin lucu apa yang selama ini dianggap orang gue tidak mampu. Jadi gue balikin ke mereka, gue bisa ngebalikin kata-kata negatif mereka dalam komedi dan di scoop yang lebih banyak. Ketika orang itu mungkin ngatain gue atau ngebully gue, dia cuman dari dia ke gue. Tapi pas gue balikin lagi di stand up comedy, itu dari gue ke satu ruangan di tempat gue manggung. Jadi gue menang banyak daripada orang yang ngebully gue karena stand up comedy. Jika nanti akhirnya kontrak Buta selesai, apa yang ingin dilihat oleh Bang Jack pertama kali? Gue akan melihat apakah ada perpanjangan kontrak yang lain. Karena menurut gue kalau misalnya kontrak gue habis terus gue bisa ngelihat lagi, gue malah jadi bingung ya. Materi stand up gue mesti ganti, itu kan kerjaan gue juga gue mesti ganti. Belum lagi kalau gue imajinasi istri gue selama ini gue mesti ganti. Jangan deh, udah pokoknya gini aja lah. Gue sudah menerima kebutaan gue tuh sebagai identitas gue gitu ya. Jadi udah kayak ya orang kalau rambutnya keriting ya mungkin dia sekali-kali pengen lurus tapi rambutnya akan keriting lagi gitu ya. Orang tingginya udah 180 ya udah terima aja 180 gitu. Orang kulitnya putih ya udah terima aja. Nah gue juga udah gitu, gue buta itu udah kayak identitas gue aja. Jadi ya udah gue sudah menerima, gue udah nyaman dan gue udah tahu apa yang gue harus lakukan sebagai seorang yang mengalami kebutaan. Jadi jangan kembalikan penglihatan saya karena saya sudah merasa nyaman dengan apa yang terjadi saat ini gitu. Apakah Bang Jack sering menemani istri pergi ke bioskop? Ini mungkin lo akan kaget dengarnya karena kalau gue lagi sama anak sama istri, kita minimal sebulan bisa 2 kali ke bioskop untuk nonton film-film terbaru seperti misalnya ada Wonder Woman, ada Malignant, ada Shang-Chi kemarin kan baru keluar juga. Dan orang selalu bertanya gitu, lu ngapain nonton ke bioskop? Ya gue masih bisa dengar pertama, dan yang kedua
biasanya kalau nggak istri gue, anak-anak gue suka ngebisikin ceritanya nih apa nih gitu kan, adegannya lagi ngapain gitu. Terus orang banyak yang nanya, lah kalau gitu mah nunggu aja di rumah gitu kan, udah pada pulang baru cerita. Well, actually it's the moment that I'm looking for gitu. Artinya gue memang seneng nganter anak-anak gue ke bioskop, dan mereka juga seneng diantar sama gue, karena selayaknya anak-anak kalau diantar sama orang tuanya ke bioskop itu momen yang mungkin mereka tunggu-tunggu, momen kebersamaan. Setelah itu juga kalau misalnya gue ngobrol sama anak-anak gue jadi nyambung, jadi gue tahu kan, oh mereka lagi ngomongin film ini, ngomongin film itu, dan lain sebagainya gitu. Jadi plot twist mungkin ya, karena tadi dipikir mungkin jawabannya adalah tidak, ternyata ya saya sering nonton ke bioskop. Oke, last question Bang. Oke. Jika Bang Jack jadi pemimpin daerah, apa yang akan dilakukan pertama kali? Saya akan mengurangi budget untuk lampu penerangan jalan, dan juga itu billboard yang nyala-nyala itu akan saya kurangin juga budgetnya, karena hidup dalam kegelapan akan lebih nikmat, dan nanti pasti tidak ada lagi yang bisa dikorupsi karena dana listrik pasti akan menurun drastis. Lalu saya akan bikin guiding block banyak-banyak, saya bikin trotoar yang aksesibel, saya akan briefing semua tukang-tukang angkot supaya kamu harus berhenti pada tempatnya, supaya teman-teman saya yang pakai kursi roda, yang tuli, yang buta, mereka bisa naik angkot, naik kendaraan umum dengan mudah. Saya juga akan memberikan training kepada semua staf pemerintahan saya di bawah saya untuk bagaimana caranya kalian tidak canggung kalau ketemu dengan orang-orang disabilitas, dan saya pasti akan terpilih 3 periode, yakin. Oke, itu aja yang tadi bisa gue sampaikan. Terima kasih untuk yang sudah bertanya, dan kita akan kembali lagi di episode Banyak Tanya yang berikutnya. Bye-bye.